ada yang menerapkan atau mengembangkannya? Tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, sama-sama Farha. Kita buka satu penanya lagi. Dipersilahkan. Saya izin bertanya. Baik, Devi, silakan. Perkenalkan, nama saya Devi Ramayani dari kelompok 11. Tadi kan di PPT disebutkan bahwa menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur keabsahan riwayat dan sosiologis. Mohon jelaskan maksud dari kedua unsur tersebut. Terima kasih. Baik, sama-sama Devi. Karena sudah ada 3 penanya, kami akan coba menjawab terlebih dahulu. Tadi pertanyaan dari Anissa Nurfitriana bertanya tentang adakah kritik dari para filosof mengenai teori-teori Ibnu Khaldun? Jika ada, tolong disebutkan. Baik, pada teman-teman kelompok 9, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Anissa Nurfitriana? Saya akan mencoba menjawab, Alma. Oke, baik. Ayunda, dipersilahkan. Baik, perkenalan, nama saya Ayunda. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Nurfitriana. Sebelumnya saya mohon maaf jika jawaban saya kurang pas, nanti bisa ditambahkan oleh yang lainnya atau dari Bapak. Jadi pada artikel yang saya baca itu, dengan teori yang telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, kebanyakan dari para filosof itu, yang lainnya itu mendukung dan ikut mengembangkan teori Ibnu Khaldun, khususnya yaitu pada teori Al-Umran. Karena teori Al-Umran ini berkaitan dengan sebuah interaksi makhluk sosial itu dalam membangun sebuah peradaban. Di antaranya dari para filosof yang mendukung itu ada Muhsin Mahdi, Fuad Bali, Abdul Ghani Al-Maghribi, Syekh Farid Alatas, Ahmad Safi Ma'arif, Al-Wardi, dan Zaid Ahmad, yang mengakui bahwa Ibnu Khaldun itu memang seorang bapak sosiologi. Namun ada beberapa dari para filosof lain yang mengkritik Ibnu Khaldun sebagai seorang filosof. Karena pandangan di antaranya yaitu ada pandangan dari Al-Wardi mengenai Ibnu Khaldun, yaitu Al-Wardi mengakui bahwa dalam ilmu sosial Ibnu Khaldun adalah orang yang pertama mengkaji masalah masyarakat dengan cara dan pendekatan empiris. Dan demikian ia adalah sebagai pencetus pertama ilmu sosiologi. Namun dalam bidang ilmu filsafat dan logika tidak demikian. Al-Wardi menempatkan ilmu Ibnu Khaldun itu pada posisi antara menerima dan menolak metode filsafat, terutama pada metode filsafat yang dibawa oleh Aristoteles. Sehingga karena itu, Al-Wardi mengatakan aspek metodologi gagasan Ibnu Khaldun itu tidak selamanya baru, walau sikapnya terhadap metode filsafat juga sangat tajam, kritis, dan kontributif. Kemudian ada juga tanggapan dari Zaid Ahmad mengenai pemikiran dari filosof Ibnu Khaldun. Yaitu Ahmad menyadari bahwa Ibnu Khaldun sendiri banyak hal menolak filsafat dan menganggapnya berbahaya bagi keyakinan agama. Seperti dalam bukunya itu Al-Muqaddimah, ia secara khusus menyediakan pembahasan untuk menegaskan sikapnya yang anti filsafat. Namun bagi Ahmad harus dipahami dalam konteks hubungannya dengan agama, bukan dengan pengetahuan. Karena itu untuk urusan agama, Ahmad ini bersepakat bahwa Ibnu Khaldun menolak filsafat. Jadi dalam hal ini semua para filsuf itu berpendapat bahwa Ibnu Khaldun itu memang seorang ahli, tapi juga ada dalam permasalahan agama dan bukan pengetahuan.
Mungkin itu yang bisa saya jawab. Semoga jawaban saya bisa dipahami. Baik, terima kasih Ayunda. Oke, terima kasih Saya kepada kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ayunda dan Anissa Nurfitriana telah menjawab dan bertanya. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Farha bertanya tentang mengenai tradisi hermeneutika ini. Tolong dijelaskan kembali mengenai tradisi tersebut. Juga apakah tradisi itu masih ada yang menerapkan atau mengembangkannya. Kepada teman-teman kelompok 9, apakah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Farha? Izin menjawab, Alma. Baik, Cantika dipersilakan. Baik, pertanyaan dari Farha tadi adalah, tolong jelaskan kembali mengenai tradisi dari hermeneutika dan apakah tradisi tersebut masih ada yang menerapkan atau mengembangkannya. Hermeneutika sendiri adalah bisa diartikan sebagai tindakan memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab sucinya secara rasional. Tradisi hermeneutika ini sudah dikenal dalam mitologi Yunani lewat figur Hermes yang dikenal piawai menafsirkan pesan dunia atas atau realitas ontologis untuk disampaikan kepada manusia. Secara harfiah, hermeneutika artinya tafsir dan secara etimologis, hermeneutika adalah istilah. Istilah ini merujuk kepada seorang tokoh mitologis dalam mitologi Yunani yang dikenal dengan nama Hermes. Di kalangan pendukung hermeneutika ada yang menghubungkan sosok Hermes dengan Nabi Idris. Kemudian di PPT kan sudah dijelaskan tadi bahwa hermeneutika ini terdiri dari 3 elemen pokok, yaitu pengarang, teks, dan pembaca. Ketiganya mempunyai dunia tersendiri, sehingga harus terjalin hubungan yang dinamis, dialogis, dan terbuka. Sedangkan filsafat dalam sejarah Ibnu Khaldun, struktur ini terdiri dari pelaku sejarah, substansi sejarah, dan pembaca sejarah. Jadi yang dimaksud teori hermeneutika ini adalah metode penafsiran secara umum dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Lalu apakah teori ini masih ada yang mengembangkan? Untuk itu saya belum menemukan jawabannya atau saya masih belum tahu. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bapak dosen. Sebelumnya mohon maaf. Untuk Farha, bagaimana jawaban? Baik, terima kasih banyak Cantika jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cantika dan Farha yang telah menjawab dan bertanya. Baik, kita buka tadi ada satu pertanyaan lagi yang belum dijawab. Tadi pertanyaan ketiga ada dari Devi Ramayani menanyakan tentang Ibnu Khaldun terdiri dari 2 unsur tentang unsur riwayat dan unsur sosiologis. Oke, mohon dijelaskan dari kedua unsur tersebut.
Karena tadi kedua teman saya sudah menjawab dua pertanyaan tadi, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Devi Ramayani. Tarikh batin. Jadi tarikh batin atau sosiologis itu menurut Ibnu Khaldun seperti dalam pemikirannya sendiri, yakni al-umron. Secara natural, menurut Ibnu Khaldun, manusia membutuhkan interaksi dalam menumbuhkan peradaban. Karena menurutnya, manusia secara tabiat adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia juga harus berkumpul, karena hal ini merupakan karakteristik kesosialannya. Sosiologi juga menurutnya merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial. Kemudian tarikh zohir. Tarikh zohir menurut Ibnu Khaldun ialah fenomena dan kondisi sosial pada waktu itu berikut kondisi sosial yang ada. Yang dimaksud ialah riwayat. Jadi tarikh zohir itu maksudnya adalah riwayat. Karena sejarah pada masa lalu tidak mungkin terulang, demikian halnya dengan prestasi-prestasi sejarah yang terjadi. Kalaupun seorang ingin memahami substansi sejarah, maka ia harus menafsirkan sejarah itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Devi Ramayani. Mungkin bisa ditambahkan atau lebih diperjelas oleh Bapak dosen. Baik, termin pertama sudah kita jawab. Ketiga pertanyaan, lanjut ke termin kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh diaktifkan raise hand-nya atau diaktifkan mikrofonnya. Saya izin bertanya, Kamelia. Baik, Farah, dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya saya nonaktifkan kamera karena sedang ada acara. Pertanyaan saya yaitu, perkenalkan nama saya Farah Nur Fadila dari kelompok 8. Mohon dijelaskan lebih lanjut mengenai teori tentang al-umron dan membahas tentang apa karyanya yang berjudul At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun. Itu aja, terima kasih. Oke, sama-sama Farah. Ada lagi yang bertanya? Saya izin bertanya. Baik, silakan Aski. Nama saya Aski Syafrina Mumtazah, izin bertanya. Apa yang melatar belakangi Ibnu Khaldun berpikir tentang tradisi hermeneutika? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Aski. Satu penanya lagi, pada yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya izin bertanya. Ya, Hasna, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Hasna dari kelompok 7, izin bertanya. Kitab Al-Iqbar membahas tentang apa dan jelaskan tentang hermeneutika. Terima kasih. Sama-sama, Hasna. Karena sudah 3 penanya dari termin kedua ini, maka akan kami coba jawab dari pertanyaan yang sudah masuk. Tadi pertanyaan pertama dari Farah, mohon dijelaskan lebih lanjut tentang teori al-umron dan membahas tentang apa karya yang berjudul At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun. Baik, pada teman-teman kelompok ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Farah? Saya izin mencoba menjawab. Baik, Ayunda, persilahkan. Baik, tadi pertanyaan Farah itu mengenai teori Ibnu Khaldun tentang al-umron itu. Al-umron itu dalam kerangka pemikiran Ibnu Khaldun itu adalah ilmu metodologi dasar dalam sebuah peradaban. Yang mana Ibnu Khaldun ini mengatakan bahwa manusia itu tabiatnya adalah makhluk sosial, sehingga interaksi antar makhluk sosial itu dibutuhkan untuk membangun sebuah peradaban. Dengan manusia itu berkumpul, dengan manusia itu berinteraksi, maka disitulah muncul sebuah peradaban. Nah, untuk kitab At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun itu
berisi tentang autobiografi dari Ibnu Khaldun, sejarah perjalanannya Ibnu Khaldun, yang mana di situ juga terdapat sejarah dari negara-negara yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dari awal sampai akhir, hingga buku tersebut tersusun beberapa bab. Nah, di dalam kitab itu juga terdiri dari peristiwa-peristiwa yang Ibnu Khaldun alami, yaitu tentang keterlibatannya dalam persekongkolan menentang seorang sultan atau pangeran, kemudian pemberontakan terhadap sebuah tokoh. Nah, di situ juga dalam kitab tersebut juga diceritakan tentang kehidupan politik dunia Islam pada waktu itu. Sehingga di situ terdapat sejarah-sejarah dari berbagai negara yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Selebihnya nanti bisa dijelaskan oleh Bapak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farah dan Ayunda telah bertanya dan menjawab. Kemudian pertanyaan kedua tadi masuk dari Aski, tentang apa yang melatar belakangi dari Ibnu Khaldun menulis tradisi hermeneutika ini. Baik, saya akan coba jawab sendiri pertanyaan dari Aski. Sebelumnya, tentang hermeneutika itu. Mungkin ini agak sedikit berbeda dari yang sudah dipaparkan sebelumnya. Jadi hermeneutika ini secara umum dapat didefinisikan sebagai teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Ini didapat dari metodologi Yunani atau Hermes yang berarti dewa yang bertugas menyampaikan atau menjelaskan pesan kepada manusia, di mana Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menerjemahkan pesan yang dibawa bahasa yang digunakan oleh manusia. Hermeneutika ini juga lahir di tanah Yunani dan secara praktis digunakan untuk sistem pendidikan dan cukup mengalami perkembangan yang signifikan. Nah, istilah hermeneutika ini kan pertama kali juga ditemui oleh Plato dalam karyanya dengan jelas menyatakan suatu jadi hermeneutika itu dalam Plato adalah menunjukkan apa yang bisa kita simpulkan bahwa yang melatar belakangi dari Ibnu Khaldun untuk menyaingi pemikiran para filsuf Barat, karena Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai bapak sosiologi dunia yang turut mempengaruhi pemikiran Barat. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Aski, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman lain atau dari Bapak. Kemudian tadi pertanyaan masuk dari Hasna. Oke. Dari Hasna Marwat tentang kitab Al-Ibrad itu membahas tentang apa dan jelaskan lagi tentang hermeneutika. Baik, pada teman-teman kelompok 9, apakah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Hasna? Baik, pada teman-teman kelompok 9, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Hasna? Maaf tadi kesalahan jaringan. Izin menjawab. Baik, hentikan. Tadi pertanyaan Hasna adalah
Kitab Al-Ibrar membahas tentang apa dan jelaskan tentang hermeneutika. Tadi saya sudah menjelaskan kembali tentang apa itu hermeneutika. Mungkin sekarang saya akan menjawab kitab Al-Ibrar itu membahas tentang apa. Al-Ibrar. Dalam dari karya Ibnu Khaldun, salah satunya ada kitab Al-Ibrar yang terdiri dari 7 jilid. Karya ini masuk dalam bidang sosiologi, di mana dalam garis besar bahwa kalau bidang sosiologi pembahasannya mencakup ruang lingkup sosiologi, yaitu pengetahuan dasar pengkajian kemasyarakatan yang meliputi satu, kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial dan masyarakat. Dan yang kedua, ada nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau memengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Mungkin dari kitab Al-Ibrar itu sendiri, di dalamnya membahas tentang yang saya sampaikan tadi. Untuk hermeneutika mungkin sudah jelas tadi ya dari pertanyaan Farha. Bagaimana, Hasna? Baik, terima kasih Cantika. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hasna dan Cantika telah bertanya dan menjawab. Baik, kepada teman-teman semua, karena kita sudah membuka 2 termin dan sudah dijawab semua, sesi tanya-jawab dari kelompok kami tutup, dan kami akhiri juga presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tambahan dari Bapak dosen kepada Bapak Arison Sani, kami persilahkan. Ini sudah benar, sudah nggak ada pertanyaan lagi tentang Ibnu Khaldun. Karena ini tokoh penting ini. Ini seorang bapak perintis sosiologi dan ilmu sosiologi dan sejarah. Masih ada pertanyaan, silakan. Kalau belum, nanti bapak terakhir. Baik, pada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya tentang Ibnu Khaldun ini? Baik, kalau nggak ada, coba kita ulas. Ibnu Khaldun, namanya panjang sekali ya. Di makalah ada namanya. Ditulis nggak tadi di makalah namanya siapa? Ada Bapak. Ada, Panjang Pak. sekali kan? Ya. Ada Muhammadnya sampai 3 kali. Tapi yang dikenal dengan Ibnu Khaldun. Nah, dia ini adalah tokoh ilmuwan Islam yang sebenarnya tidak begitu dikenal sebelumnya. Dia dikenal di dunia ini sebenarnya itu adalah jasa dari para orientalis. Para orientalis yang mencoba untuk menggali tentang bagaimana hubungan sejarah dengan filsafat, yaitu yang kita kenal dengan filsafat sejarah dan filsafat sosial. Mereka menemukan file ada tulisan-tulisan Ibnu Khaldun yang sebelumnya Ibnu Khaldun ini tidak begitu dikenal di kalangan para sarjana Islam. Nah, begitu ditemukan buku, apalagi ditemukan di perpustakaan Mesir,
dan Tunis tentang karya-karya beliau yang kita kenal dengan Al-Ikhbar, Wad-Diwan itu. Nah, justru buku hebat itu yang memuat berbagai macam masalah di situ, baik sosiologi, sejarah, politik. Justru yang paling terkenal adalah bukan buku Muqaddimahnya. Muqaddimah itu adalah pengantar, kata pengantar, buku pengantar untuk buku Al-Ikhbar itu sendiri. Buku induknya adalah Al-Ikhbar wa Diwan. Nah, buku Muqaddimah ini yang fenomenal ke seluruh dunia. Jadi, para sosiolog kemudian, seperti misalnya Edward Bernard Taylor yang kita pernah sudah pelajari, kemudian Emil Durkheim, kemudian Auguste Comte, itu semua pernah membaca buku Al-Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, karena ada di Leiden, Belanda, di perpustakaan Belanda. Jadi kalau ada orang mau belajar sosiologi, belum membaca buku Al-Muqaddimah, itu sama dengan orang masuk Islam belum pernah melihat Al-Quran. Saking hebatnya karya Ibnu Khaldun ini. Ya. Nah, di Muqaddimah itu ada berbagai poin yang dimasukkan oleh Ibnu Khaldun, seperti Al-Umron, Al-Ashabiyah, ada lagi tentang Al-Umron itu tentang peradaban, kemudian tentang politik, tentang sejarah, tentang filsafat, tentang sosial gitu. Jadi Muqaddimah itu banyak sekali unsur yang dimasukkan oleh Ibnu Khaldun ya. Nah, Ibnu Khaldun ini sebenarnya muncul mulai beraksi dalam karirnya ketika kondisi umat Islam dunia itu mulai meredup. Seperti misalnya di penghujung dinasti Abbasiyah yang diserang oleh tentara Mongol dari Asia Tengah. Kemudian Baghdad dihancurkan, pusat-pusat keilmuan di Baghdad juga dibakar habis, buku-buku dibuang ke sungai Efrat, gitu kan. Nah, itu juga kemunduran Islam di Andalusia, di Spanyol. Sedangkan ayah beliau ini adalah seorang birokrat yang selalu bekerja di dinasti-dinasti dari Umayyah, dari kemudian Abbasiyah gitu. Jadi beliau ini adalah keturunan dari orang-orang penting gitu. Jadi asal dari keturunan nenek moyangnya adalah dari Hadramaut. Jadi kental sekali Arabnya, kemudian bapak dan ibunya menetap di di Andalusia, kemudian bekerja di pemerintahan dari Umayyah sampai Abbasiyah. Jadi Ibnu Khaldun muda itu sudah sering kali bersinggungan dengan jatuhnya satu dinasti, kemudian naik dinasti lain, kemudian jatuh dinasti lagi, kemudian naik, itu biasa. Beliau mengikuti perjalanan ayahnya, melihat bahwa satu kekuasaan politik itu bagaimana kok bisa bertahan, kemudian bagaimana jatuh, hancur. Nah, itu pengalaman beliau sejak muda ya. Nah, beliau ini seorang akademik dan mempunyai gelar akademik, gitu ya. Nah, kemudian orang tuanya dari Andalusia pindah ke Tunisia, makanya beliau berkebangsaan Tunisia. Gitu. Nah, ilmu latar belakang beliau ini banyak sekali. Ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu sejarah, ilmu sosial, ilmu filsafat, ilmu tentang ilmu mantik. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai hermeneutika. Nah, hermeneutikanya si Ibnu Khaldun itu adalah bagaimana mendinamisasikan antara pengarang
ya, pengarang, kemudian teks dan pembaca. Sedangkan mereka ini hidup berlainan zaman, waktu. Misalnya pengarang A mengarang buku berjudul B, tapi dibaca oleh orang yang jauh sekali jarak waktunya. Oleh karena itu makanya harus ada keterjalinan antara secara dinamis antara pengarang teks yang dikarang kemudian pembacanya. Itu maksudnya hermeneutikanya Ibnu Khaldun. Makanya kalau dalam teori sejarahnya Ibnu Khaldun selalu dia mengatakan ada peristiwa yang dipaparkan, kemudian ada subjek yang menarasikan peristiwa itu. Itu maksudnya. Kalau para sejarawan lain itu tidak penting siapa yang menarasikan, tapi apa yang dipaparkannya dalam sejarah itu. Tapi Ibnu Khaldun enggak. Dia harus mengetahui siapa yang menarasikan itu. Karena itu penting sekali. Nah ini maksudnya itu model hermeneutikanya Ibnu Khaldun. Artinya antara pengarang, teks, dan pembaca itu harus punya dinamisasi keterjalinan yang bagus. Tapi kalau enggak, misalnya si pembaca tidak tahu siapa pengarangnya, latar belakang pengarangnya siapa. Kemudian dari mana dia bisa bikin teks seperti itu? Kan bisa tafsirnya berbeda. Itu persoalannya. Makanya Ibnu Khaldun menjaga kesinambungan antara pengarang, teks yang dikarang, narasinya, kemudian bagaimana penafsiran pembacanya. Kan hermeneutika kan tafsir ya. Hermeneutika itu adalah berasal dari budaya Romawi, Yunani kuno. Hermeneutika itu diambil dari Hermes. Dewa Hermes itu adalah juru bicara langit. Artinya dia bisa menafsirkan atau menerjemahkan apa yang teks dari langit itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa manusia supaya teks itu dimengerti oleh para manusia. Itu namanya Dewa Hermes. Makanya ketika diadopsi oleh para peneliti Injil untuk mengkaji Injil, mengkaji Bible, Taurat, Zabur, Injil, makanya digunakan metode hermeneutika itu tadi. Artinya teks itu dilihat secara murni. Dia mencoba untuk memisahkan teks itu dari persepsi-persepsi ketika teks itu berjalan sesuai dengan waktu, sepanjang waktu, zamannya. Misalnya teks, kita mengatakan kalau di Jakarta itu kalau orang sebut saya pergi ke Ciputat, itu teks itu mengandung tafsiran Ciputat itu tempat macet. Itu tafsir dari kata Ciputat. Otomatis orang kalau sudah kenal Ciputat pasti begitu kata Ciputat diucapkan langsung dalam pikiran orang itu itu tempat macet. Nah itu namanya tafsiran pada teks. Nah ini yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun bahwa antara pengarang teks yang dikarang itu dan sampai ke pembacanya itu harusnya ada keterjalinan. Sebab kalau nggak gitu, itu akan beragam sekali tafsirnya. Nangkep nggak ini? Itu namanya hermeneutika versinya Ibnu Khaldun. Dia akan berbeda. Karena hermeneutika itu banyak sekali mazhabnya, nggak satu. Aliran hermeneutika itu banyak sekali. Siapa tokohnya, nah dia akan membuat metode tersendiri dan itu agak berbeda dengan aliran yang lain. Nah kalau kalian mengatakan hermeneutika Ibnu Khaldun yaitu tadi bagaimana terjalinnya secara dinamis antara pengarang, teks dan pembaca.
ketiga unsur itu. Itu yang menjadi pokok perhatiannya Ibnu Khaldun dalam menggeluti sejarah. Jadi sejarah itu tidak bisa lepas dari tiga pokok itu. Jadi kalau misalnya sejarah itu terjadi 200 tahun yang lalu, kemudian dibaca oleh pembaca sekarang. Nah, kalau dalam teks itu tidak ada keterjalinan yang dinamis, itu akan jauh sekali penafsirannya. Makna yang dimunculkan akan jauh sekali. Oleh karena itu, makanya sejarah itu harus kita tahu siapa yang menarasikan sejarah itu. Jadi tidak boleh itu sebuah teks narasi, tapi tanpa kita kejar siapa yang membuat narasi itu. Karena itu penting untuk menjaga kesinambungan makna yang terkandung dalam pengarang itu dimasukkan dalam teks, kemudian dibaca oleh pembaca yang sekarang. Itu akan jauh sekali. Anak-anak sekarang misalnya sudah hidup dengan kondisi budaya yang sekarang, dengan atmosfer digitalisasi misalnya. Membaca sebuah teks yang dikarang pada tahun 200 tahun sebelum dia. Itu kalau tidak ada kesinambungan atau keterjalinan dinamis antara pengarang teks dan tafsir, itu akan lepas sekali, jauh sekali dari makna yang dikandung oleh pengarang itu, si narasi itu, si subjek itu. Makanya selalu kalau Ibnu Khaldun dalam mengkaji sejarah dan filsafat, siapa yang ngomong, apa omongannya, bagaimana penafsiran dari omongan itu. Nah, itu harus diketahui. Itu ya kira-kira yang tadi banyak nanya hormati itu maksudnya. Jadi hermeneutika itu kalau kalian belum menguasai adalah bentuk lain dari menafsirkan teks gitu. Nah, itu namanya hermeneutika. Cuman di sini berbeda-beda tokoh-tokoh itu. Tidak satu. Banyak sekali tokoh hermeneutika itu dengan alirannya masing-masing. Dan antara satu dengan lain itu berbeda. Coraknya, berbeda metodenya, berbeda juga dalam perspektif mereka melihat teks. Ya. Nah, ini dicoba di Jogja oleh Win Jogja. Hermeneutika ini dijalankan bersama-sama dengan kaidah tafsir dalam Islam. Di Jogja sudah biasa mahasiswa Win itu menggunakan metode hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran. Dan terkesan itu lebih objektif. Karena teks itu kan tidak bisa lepas dari nilai-nilai budaya. Tidak bisa lepas dari konteks budayanya. Misalnya ketika ayat-ayat surat Al-Anfal turun misalnya, atau surat Al-Baqarah, atau surat konteks surat misalnya surat yang turun di Madinah dengan yang turun di Mekah, itu akan berbeda konteksnya. Kenapa? Karena itu turun, dia berinteraksi dengan budaya setempat. Tidak mungkin dia tidak berinteraksi, karena yang membaca teks itu adalah orang-orang yang berbudaya. Nah, ketika teks itu sampai di Madinah, turun di Madinah, dan teks itu turun di Mekah, teks itu turun, wahyu itu turun di tengah jalan, teks itu turun di malam hari, teks itu turun di siang hari, itu akan melahirkan perbedaan-perbedaan makna, penafsiran-penafsiran. Itu namanya hermeneutika. Gitu ya. Jadi kalau kelompok-kelompok liberal itu menggunakan hermeneutika untuk penafsiran Al-Quran, mereka hanya tidak percaya kepada, tidak terlalu mereka menggunakan penggolongan mati madani misalnya. Karena mereka pure ke teksnya itu, ke ayatnya itu. Maksud ayatnya apa? Mereka mencoba untuk menjernihkan ayat itu dari perspektif budaya. Itu yang dilakukan oleh para sarjana Islam dalam menggunakan hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran. Tapi di IIKI sendiri, hermeneutika belum disosialisasikan, belum
belum digunakan. Cuma cukup dimengerti, oh hermeneutika itu gini, tapi IIKI belum membuat kebijakan untuk memasukkan hermeneutika dalam mata kuliah. Sampai hari ini kan belum. Cuman sekedar diperkenalkan ya, tapi secara kurikulum belum. Dan UIN juga belum semuanya. Yang baru mempelopori ini adalah UIN Jogja. UIN Jogja itu sudah sangat piawai sekali dengan hermeneutika. Karena hermeneutika itu tadinya adalah untuk menguliti filsafat, sejarah, sastra itu. Mengkritik filsafat menggunakan ilmu atau metode hermeneutika. Mengkritik karya sastra juga dengan hermeneutika. Atau sejarah. Karena ini adalah ilmu-ilmu yang mengeluarkan narasi-narasi. Narasi-narasi itu kan harus tahu siapa yang mengeluarkannya. Siapa yang menceritakannya gitu. Atau teori siapa gitu. Siapanya itu harus tahu latar belakangnya apa. Pendidikan dia apa. Kalau enggak, kita bisa mispersepsi tentang itu. Bisa multitafsir jadinya. Lari jauh dari teks yang masuk pengarang itu, misalnya A, kita menafsirkan jadi C. Itu kalau kita tidak tahu persis keterjalinan antara pengarang, teksnya, kemudian pembacanya. Kalau misalnya ada seorang kritikus untuk, tadi kan apa kritik tentang, ada nggak kritik tentang Ibnu Khaldun misalnya. Nah, kita lihat siapa yang mengkritik. Dia belajar apa. Teks yang mana yang dia baca. Kita juga harus kritis melihatnya. Jangan mentah-mentah kita ambil. Kita harus kritis juga. Dia latar belakang ilmu dia apa mengkritik Ibnu Khaldun. Kemudian teks yang mana atau buku yang mana yang dia kritik. Juga kita harus kritis. Ya. Jadi Ibnu Khaldun itu banyak sekali latar belakang karirnya. Karir politiknya juga hebat. Yang paling menarik di sini adalah setelah dia kenyang dengan karir politiknya, baru dia kembali ke Tunisia. Ada satu desa namanya Oran. Nah, di situ dia meninggalkan semua karir politiknya sebagai hakim agung, kemudian sebagai wakil dari pemerintahan gitu. Kalau kan kita sering mengatakan DPR gitu kan. Nah, itu semua sudah dilewati oleh Ibnu Khaldun dalam politik itu. Setelah dia pensiun dari politik, baru dia membuat buku. Kebalikan dengan orang sekarang. Jadi dia membuat buku dulu sebagai akademisi, kemudian lari ke politik. Ibnu Khaldun enggak. Dia berpolitik dulu, baru setelah itu pensiun dan mengarang buku. Kembali kepada kegiatan-kegiatan akademisnya. Baik sebagai pengajar maupun sebagai pengarang buku. Ya, kira-kira itu Ibnu Khaldun, kita kalau lihat dari kacamata akademik ya. Nah, yang sisi lain yang kita lihat adalah Ibnu Khaldun itu terbalik. Kalau orang mencari teori dulu baru membuat, kalau dia enggak, dia liput semua, dia tulis apa yang dia rasakan, dia lihat, dia perhatikan di masyarakat itu, baru setelah itu dia baru membuat teori. Nah, ini perbedaan Ibnu Khaldun dengan orang-orang sarjana sekarang. Kalau sekarang mencari teori dulu baru meneliti. Kalau kita sekarang pasti kita meneliti apa? Pendekatan teorinya apa? Kalau Ibnu Khaldun enggak. Dia mengamati masyarakat sosial itu, dia tulis semua apa adanya, kemudian setelah itu baru mengeluarkan teori. Teori Ashabiyah misalnya, tentang bagaimana hubungan darah dalam politik misalnya. Dia sudah bahas di dalam buku Al-Ibar itu. Al-Ibar itu cukup buku yang sangat komprehensif. Jadi kalau kita belum baca Ibarnya, baca mukadimahnya aja sudah capek kita. Karena mukadimahnya bukunya tebal sekali.
Belum lagi buku ahli ibarnya, buku induknya. Kalau At-Ta'rif itu buku tentang autobiografinya Ibnu Khaldun itu, ya. Jadi yang bisa ditemukan cuma beberapa buku itu. Padahal Ibnu Khaldun menulis banyak sekali. Jadi buku-buku yang dibuatnya ketika dia berpolitik itu mungkin tidak terserap oleh para peneliti itu. Jadi Ibnu Khaldun akhirnya dinobatkan menjadi bapak sosiologi Islam atau bapak filsafat Islam. Jadi kalau kita bicara tentang sosiologi Islam, itu namanya tokohnya adalah Ibnu Khaldun. Dan Mukaddimah itu menjadi rujukan utama para pengikut sesudahnya. Nggak terkecuali bapak sosiologi yang kita kenal dengan Auguste Comte itu, yang menjadi bapak sosiologi Eropa, itu juga terpengaruh dengan pemikirannya, teori-teorinya Ibnu Khaldun. Saya kira itu ya yang bisa diulas. Jadi Ibnu Khaldun lah yang pertama membagi masyarakat menjadi tiga. Masyarakat primitif, masyarakat desa, kemudian masyarakat kota. Dari situ para sosiolog itu melihat masyarakat itu sudah tahu bahwa itu sudah dirintis oleh Ibnu Khaldun jauh-jauh hari sebelumnya. Ibnu Khaldun itu lahir pada abad 13, 1300 berapa gitu. Sementara Auguste Comte itu lahir 1800, jadi 400 tahun atau 500 tahun sebelum para sosiolog Eropa itu muncul. Ibnu Khaldun sudah bicara tentang sosiologi, tentang masyarakat. Jadi di dunia itu dikenal perintis sosiologi adalah Ibnu Khaldun, bapak sosiologi yang melahirkan ilmu sosiologi ini adalah Auguste Comte. Itu sementara dulu ulasan dari saya. Saya kembali ke Kamila. Kalau ada kesimpulannya, tolong dibacakan. Ya, Kamila. Siapa tadi moderator Kamila? Iya, Bapak. Iya, silakan. Ya, mohon maaf sebelumnya karena di rumah saya. Coba gantikan yang lain siapa? Santika, kamu ambil alih tadi. Atau Ayunda? Oke, baik. Mungkin saya ambil alih dari Jamilia karena jaringannya lagi bermasalah. Terima kasih Bapak atas tambahan materinya untuk hari ini yang telah dipaparkan Bapak tentang teori hermeneutika tadi, yaitu keterjalinannya antara pendengar teks dan pembaca. Pengarang teks dan pembaca. Mungkin cukup sekian presentasi kami kali ini. Terima kasih atas teman-teman yang telah menyimak dan berpartisipasi dalam diskusi kami kali ini. Terima kasih juga Bapak. Mohon maaf atas kekurangan kami kali ini. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tapi bagaimanapun tetap dibaca lagi ya. Karena banyak aspek tentang Mukaddimah itu yang belum sempat kita ungkapkan hari ini karena keterlaluan waktu ya. Banyak sekali pokok-pokok permasalahan yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun dalam, kita belum bicara tentang konsep agama dari Ibnu Khaldun belum, tapi
menurut saya tidak begitu signifikan karena beliau adalah tokoh Islam, tokoh agama, ya. Otomatis kan beliau berbicara tentang agama Islam, jadi tidak begitu tidak begitu jauh dari pengetahuan kita tentang Islam, karena beliau adalah tokoh Islam. Nah, sebagai seorang perintis sosiologi Islam atau sosiologi lah pada umumnya, jadi ini kalian perlu tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa kalian gali dari situ, kemudian membuat karya atau buku yang dari pemikiran Ibnu Khaldun. Kenapa waktu itu? Orang Barat aja melek, Barat itu menjadi melek karena membaca buku-buku Ibnu Khaldun, membaca buku-buku Ibnu Sina, membaca buku-buku Ibnu Arabi misalnya, membaca buku Al-Farabi, membaca buku-bukunya Ibnu Rus misalnya. Kok kita yang umat Islam sendiri kok nggak tertarik gitu. Ini kan Ibnu Khaldun itu ditemukan dibuka ke dunia itu sebenarnya bukan umat Islam sebenarnya, bukan tokoh-tokoh Islam, tapi para orientalis yang justru berjasa untuk mengungkapkan pemikiran berliannya Ibnu Khaldun itu ke dunia gitu. Dengan buku Mukaddimah itulah orang akhirnya tertarik untuk meneliti tentang masalah sosial. Karena dia sudah membagikan masyarakat itu terjadi dari tiga kelompok. Ada masyarakat primitif, ada masyarakat pedesaan, ada masyarakat kota. Dan tiga karakter itu berbeda. Gitu. Itu sudah satu hal yang luar biasa ketika itu pada awal-awal bangkitnya Eropa. Atau yang kita kenal dengan Renaissance. Pasca revolusi Prancis itu. Jadi tadinya ketika Islam itu merajai dunia sampai misalnya Turki Utsmani paskanya dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu Barat itu masih gelap, masih belum seperti sekarang. Mereka mencuri buku-buku dari di Spanyol ini apa namanya yang menjadi mercusuar keilmuan di Spanyol ini, kemudian di Baghdad itu dulu yang menjadi mercusuar, artinya kiblat ilmu pengetahuan ketika Islam jaya itu adalah di Spanyol itu bukan Andalusia, kalian belajar itu enggak sejarah peradaban Islam SPI. Dulu saya pegang mata kuliah itu di semester 4. Nggak belajar itu nggak? Sejarah peradaban Islam. Belajar, Pak. Ya, masa nggak tahu sejarah ketika Spanyol itu menjadi satelit keilmuan dunia. Kotanya kota apa? Nggak tahu juga. Karena SPI itu yang membuat silabusnya saya dulu. Kurikulumnya itu saya yang menyusun. Karena dulu saya pegang mata kuliah itu. Tapi karena terlalu banyak yang saya pegang, ini saya kasihkan yang lain. Kalau nggak salah Pak Saifullah ya. Ya. Oke, kita lewat aja. Waktu itu ada 2 satelit pusat keilmuan dunia ketika Islam jaya itu ada di Spanyol, kemudian satu lagi di Baghdad. Baghdad itu diserang oleh
tentara Mongol, kemudian dihancurkan semua perguruan tinggi, kemudian perpustakaannya dihancurkan, dibakar, lalu buku-bukunya dibuang ke sungai, sehingga tinta dari buku-buku itu membuat sungai itu menjadi airnya jadi biru. Itu jahatnya tentara Mongol itu, dibilaikan dan sekian keturunannya itu ya. Nah, habis pasca itu bangkitlah ke Turki Utsmani. Dia juga mengajari dunia Barat tunduk semua kepada Turki Utsmani. Ya. Nah, setelah mereka mengadopsi ilmu-ilmu yang ada di Islam, mereka pelajari buku-buku Ibnu Sina misalnya tentang kedokteran, kemudian buku-buku filsafatnya Al-Farabi, Ibnu Rus, dan lain-lainnya. Ibnu Rus belakangan ya, yang sebelumnya itu mereka pelajari, kemudian mereka bangkit, kemudian mereka yang kuasa dunia sekarang. Kita yang tertinggal, ya. Padahal kita yang pertama membuat dunia ini melek, tapi justru sekarang kita yang belajar dengan mereka. Ya, kenapa? Karena itu keteledoran umat Islam. Karena ada faktor lain yang menyebabkan kita mundur, karena ditutupnya pintu ijtihad pada abad pertengahan. Itu juga mempengaruhi kita untuk bisa mengeksplorasi semua keilmuan yang kita miliki. Sehingga hanya dicuri oleh orang lain, kemudian orang lain yang maju. Itu kira-kira ya. Baik, itu sepintas tentang Ibnu Khaldun ya. Karena waktu kita sudah habis, saya menghibau tetap kalian baca itu, karena itu nanti akan sangat diperlukan ketika kalian terjun ke masyarakat, dan apalagi misalnya takdirnya menjadi dosen gitu, itu harus dibaca. Karena semuanya SPI, mata kuliah filsafat, mata kuliah ilmu, filsafat umum, itu semua membutuhkan membaca. Tanpa membaca, itu tidak akan menjadi sesuatu buat kalian. Begitu juga tentang teori-teori sosial yang kita pelajari sekarang. Tanpa membaca, tidak akan mendapatkan paham. Walaupun kalian masuk ke fakultas sosial sekalipun, tanpa membaca, nggak akan jadi apa-apa. Karena Islam mengajarkan iqra, itu pintu utama untuk menjadi pengetahuan, membaca. Jadi mahasiswa nggak malas membaca, tidak akan menjadi apa-apa. Hanya menjadi dirinya sendiri tanpa ada plusnya. Jadi kalau kalian malas membaca, kalau menurut saya, saran saya, stop aja kuliah sudah. Cari profesi yang lain. Kerja mahasiswa itu nggak bisa harus membaca. Terserah kalian baca buku, atau kalian baca jurnal, atau kalian baca di Google, terserah. Tapi membaca. Lihat kalau nggak baca. Nggak tahu mau nanya apa, bingung. Hanya yang membaca aja yang bertanya. Yang tidak bertanya, saya yakin nggak baca sama sekali. Masuk kuliah, bengong, lihat, nonton, selesai, sudah. Dan akhir semester ini, naik semester lagi. Itu aja. Mau jadi apa kalau begitu? Jadi nggak bisa, harus membaca. Harus kalian manage waktunya, siapkan waktu untuk membaca per hari berapa jam. Nggak bisa, mesti. Kalau enggak, nanti mau skripsi baru baca, mabok. Itu yang terjadi selama ini begitu. Begitu mau skripsi baru baca buku ini, baca buku itu. Ya mabok, sudah. 15 buku dibaca satu hari. Apa enggak puyeng kita? Jadi mulai sekarang membaca. Biasakan diri membaca. Awal memang susah, tapi kalau sudah menjadi bagian dari hidup kita, itu menyenangkan. Lihat orang-orang bule kalau pergi kemana-mana, pasti bawa buku. Begitu dia ada waktu 5 menit, 10 menit dia duduk, dia pasti baca. Karena itu sudah menjadi
bagian hidupnya. Kalau dia nggak bawa buku malah dia bingung. Kalau ini kan nggak. Begitu itu cari teman untuk ngerumpi. Nggak ada bawa buku orang Indonesia. Coba lihat teman-teman. Duduk, selesai gitu, kalau sekarang buka HP. Tapi bukan membaca, tapi lihat apa, kerugian apa gitu. Jadi itu hentikan, mulai sekarang baca pengetahuan. Walaupun nggak bawa buku, tapi bisa di HP, buka Ibnu Khaldun, keluar Ibnu Khaldun. Mau di Google, mau di YouTube, mau di mana, pasti muncul. Jadi tidak ada alasan kalau nggak membaca. Saya lihat dari awal, ada beberapa mahasiswa tidak pernah sekalipun bertanya. Saya yakini bahwa itu kalau nggak bertanya, itu benar-benar nggak pernah membaca dan tidak ngerti. Kalau kita membaca, pasti muncul persoalan dalam diri kita. Iya benar begini apa enggak? Apa begitu atau enggak? Karena muncul tafsiran kan, muncul perspektif, muncul pemikiran-pemikiran baru dalam diri kita. Itu perlu kita tanyakan untuk meyakinkan kita bahwa pikiran kita itu benar apa enggak. Gitu. Itu kalau kita baca. Saya tahu, jangan kalian nggak tahu. Ada yang bertanya, tapi baru baca sebentar, tanya, saya tahu, oh ini baru baca sedikit. Oh ini sudah banyak bacaan. Oh ini sudah mendalam bacaan. Dari pertanyaannya, Bapak tahu. Ya, tradisi dalam berkuliah ini, tolong ingatkan ya, tolong perhatikan. Jangan sebelum tahu teorinya, sudah bertanya, apa kritik terhadap teori ini? Ini aneh loh Bapak. Mengerti dulu teorinya, belum itu apa gitu loh. Tapi belum apa-apa sudah, apa kritiknya? Tolong diperhatikan betul itu. Jangan dibalik-balik kalau belajar. Jadi mengerti dulu perspektifnya, teorinya penuh, apa maksudnya, apa dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun tentang ini, tentang itu, tentang itu, tentang itu, baru ada nggak kritiknya terhadap Ibnu Khaldun. Jangan bertanya paling awal, yang ditanya apa kritiknya. Seolah-olah dia sudah baca semua tentang Ibnu Khaldun. Yang dia belum tahu adalah apa kritik terhadap teori ini. Itu namanya tidak linier dalam belajar. Kalau saya mau mengkritik Cantika, saya harus tahu dulu siapa dia. Ibu bapaknya siapa, dia kecil di mana, belajar apa yang dia sudah tulis, gitu. Baru saya kritik. Masa belum apa-apa, saya udah kritik Cantika. Begitu orang tanya, kamu tahu Cantika siapa? Enggak. Ngawur kan itu. Ciri orang yang sudah membaca begini, kalau tanya kritik. Saya sudah membaca tentang Ibnu Khaldun, tentang teori Ashabiyahnya, tentang teori Imronnya, tentang ini, tentang politik, tentang hermeneutika Persidia, tentang sejarah, tentang peradaban. Nah, saya belum menemukan apa kritik terhadap itu baru dia itu ciri khas orang membaca begitu. Tapi kalau belum apa-apa, ada nggak kritiknya tentang itu perlu dipertanyakan, ya. Jadi mindsetnya dibetulkan lagi, kemudian kebiasaan membacanya itu betul-betul jangan karena mata kuliah, tapi karena kebutuhan saya untuk tahu. Saya kira itu aja tambahan dari saya. Kalau ada salah kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ngomong begini untuk memacu kalian supaya maju. Jangan mahasiswa itu hanya statusnya aja mahasiswa, tapi tidak
tidak mewarnai seluruh kegiatan dia, aktivitas dia sehari-hari. Ya, karena mahasiswa itu harus membaca. Gitu. Nah, kalau lagi capek baca, buka YouTube, dengar. Jadi membaca dan mendengar. Ya. Kalau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti PJ-nya Arina ya. Anissa Putriana ya. Ya. Ya, nanti laporannya Bapak tunggu karena untuk misi absen. Sampai kita ketemu lagi minggu depan tanggal 5, tanggal 6 itu sudah puasa kita ya. Jadi ini karena menjelang puasa, 2 hari lagi kita puasa. Tanggal 1 kalau salah puasanya. Jadi 2 hari lagi puasa. Dalam kesempatan ini Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan selama ini baik sengaja maupun tidak. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Dan sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak, Pak. wabarakatuh. Pak.